Shalom anak-anak kelas 5, salam jumpa bagi kita semua. Semuanya baik-baik kan? Puji Tuhan. Jika semuanya berada di dalam keadaan yang baik, mari kita gunakan berkat ini untuk kita boleh melanjutkan kembali pelajaran kita, pelajaran agama Kristen ya. Hari ini kita sudah di bab yang ke-13 tentang manusia baru. Tujuan dari pelajaran ini adalah yang pertama menerapkan cara hidup melawan keinginan daging. Yang kedua, menerapkan cara hidup sebagai manusia baru. Apa itu manusia baru? Manusia baru adalah orang yang sudah meninggalkan dosa, lalu menerima dan percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi manusia baru di sini bukan berarti kita berubah menjadi orang lain ya, bukan. Tetapi manusia baru itu adalah meninggalkan dosa dan menerima Yesus, percaya kepada Tuhan Yesus. Paulus menegaskan di dalam Roma 6 ayat 6 sampai ayat yang ke-7 bahwa apabila seorang percaya kepada Kristus, maka manusia lamanya telah turut tersalibkan dalam penyaliban Kristus. Hidup baru dalam Kristus berarti tidak lagi menuruti keinginan daging. Apa itu keinginan daging? Keinginan dosa atau perbuatan dosa. Ya, keinginan daging yang dapat menuntun orang dalam kebinasaan, melainkan hidup baru dalam tuntunan Roh Kudus. Hidup baru itu di dalam Kristus berarti tunduk kepada firman Allah yang berkuasa dalam hidup orang percaya. Dalam 1 Yohanes 2 ayat yang kelima berkata, tetapi barang siapa yang menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia, yaitu di dalam Kristus. Cara hidup manusia baru adalah melakukan segala sesuatu berdasarkan firman Tuhan. Amin. Masih ingat kisah tentang Nikodemus dalam Yohanes pasal yang ketiga? Nah, Tuhan Yesus di sana bercakap-cakap dengan Nikodemus tentang dilahirkan kembali. Nikodemus adalah tokoh Yahudi yang mengajarkan Taurat dan hidupnya taat kepada hukum Tuhan. Tetapi Nikodemus tidak mengerti perihal dilahirkan kembali. Dilahirkan kembali sama dengan bertobat dan menjadi manusia baru. Menjadi manusia baru tidak berarti dilahirkan 2 kali oleh ibu kita ya, tetapi dilahirkan secara rohani. Yang baru bukanlah tubuh jasmani, ya tubuh kita ini, melainkan roh. Istilah manusia baru sama dengan dilahirkan kembali. Nah, semua itu tentang hubungan dengan Allah yang dibaharui. Hubungan yang sudah rusak karena dosa dipulihkan melalui penebusan Kristus di mana? Di kayu salib. Hanya orang berdosalah yang mengalami pemulihan sehingga menjadi manusia baru. Manusia baru mengenakan manusia yang dibaharui Allah. Hidup pun menjadi baru. Menjadi manusia baru tidak sekedar berubah perilaku, sebab Allah mentahirkan manusia dari dosa. Allah tidak hanya mengubahnya menjadi manusia yang baik, melainkan menjadikannya serupa dengan Kristus. Hidupnya dikuduskan seperti sedia kala saat pertama kali Allah menciptakan manusia, kudus adanya. Manusia baru telah mengalami pengudusan dan pembenaran. Apakah anak-anak sudah mengalami menjadi manusia baru? Nah, jika memahami apa yang sudah kita bahas hari ini tentang manusia baru, maka kalian akan boleh melihat diri kalian apakah sudah menjadi manusia baru. Nah, mudah-mudahan penjelasan ini boleh anak-anak pahami supaya lebih paham dan jelas
Maka anak-anak akan menuliskan pengertian apa itu manusia baru. Tuliskan di catatanmu, tuliskan namamu. Ini menjadi tugasmu hari ini. Oke, sampai ketemu minggu depan. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati anak-anak.